Dalam riwayat yang lain lagi, Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, khayyarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhtarnahu afakana talaqan. Ibunda Aisyah telah menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh istri-istrinya menyuruh kami untuk memilih. Jadi istri-istrinya, kata Ibunda Aisyah, kami istri-istri Nabi disuruh memilih. Apakah dia memilih talak ataupun memilih untuk bersama dengan Nabi. Maka para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tetap memilih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Permasalahannya, Ibunda Aisyah ditanya, apakah yang disampaikan oleh Nabi itu tadi talak ataupun tidak? Jadi suami itu tidak mengatakan talak, tapi suaminya itu mengatakan, memberikan dengan dua pilihan. Dikau nak dunio ataupun dikau nak bersama aku. Umpamanya, dikau nak balik ke rumah orang tua dikau atau nak bersama aku. Dikasih dua pilihan macam itu. Memang dalam hatinya ada niat nih suami, dia cuma membuat pilihan aja. Terserah dikau. Nah, dikau nak pilih mana nih? Kalau nak balik ke rumah dikau, baliklah. Nah, gitu kan. Nak ke rumah nih, tak ada masalah aku doh. Dia buat pilihan. Sama seperti istri-istri Nabi. Dia mau pilih dunia, aku kasih dunia. Kalau kau pilih aku, carilah ridho Allah dan Rasulnya. Maka para istri Nabi memilih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ibunda Aisyah ditanya, itu talak enggak? Itu termasuk talak tak? Jadi jawaban itu sudah dijawab oleh para ulama terdahulu tentang kisah ini. Cuman ada perbedaan di kalangan para ulama. Waqtalafa ahlul ilmi fil khiyar. Jadi kalau seorang suami membuat pilihan kepada istrinya, memberikan pilihan kepada suaminya, kepada istrinya, maka para ulama ikhtilaf, berbeda pendapat. Faruya an Umar wa Abdullah bin Mas'ud annahuma qala in ikhtarat nafsaha fawahidatun bainatun. Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau dan para ulama yang lainnya berpendapat bahwa jika wanita itu memilih dirinya, maka itu disebut dengan talak ba'in. Maka itu disebut dengan talak ba'in. Jadi kalau umpamanya istri disuruh milih, kau pilih mana? Pilih aku, pilih dia, ya. Nah, pilih aku atau pilih Manol? Ada pilihannya. Kok istri memilih dirinya sendiri sesuai dengan pilihannya? Ya sudah, aku nak ikut seorang. Wah, dia keputusannya seperti itu. Ya sudah. Maka ini disebut oleh Umar dan Ibnu Mas'ud dengan talak ba'in. Talak ba'in ini ada talak ba'in sughra, ada talak ba'in kubro. Talak ba'in itu ada dua. Ada sughra kecil, ini talak satu, talak dua. Ini sughra. Kalau talak ba'in kubro, ini sudah tidak bisa rujuk lagi. Tidak bisa gabung lagi. Kalau talak ba'in yang sughra itu masih bisa kembali lagi, walaupun masa idahnya sudah habis semuanya, maka dia boleh lagi jadi istrinya, tapi dengan syarat menikah seperti sedia kala. Menikah seperti sedia kala. Ini kalau talak ba'in sughra. Jadi Umar dan Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya itu adalah talak ba'in. Di lain riwayat, Farwiya
Anak ulama ul-ukhra waruya annahuma qala aidan wahidatun yamlikur raj'ah wa in ikhtarat zawjaha fala syai'ah. Diriwayatkan pada riwayat yang lain itu disebut dengan talak satu. Maksudnya masih bisa kembali lagi. Kalau istri memilih tadi, aku ini, maka itu talak ba'in sugro kenanya, masih terhitung talak satu. Kalau istri yang memilihnya, itu masih talak satu dan boleh suami kembali. Ada lagi di dalam riwayat yang lain tidak dianggap itu talak. Jadi kalau istri memilih suaminya, kalau istri memilih suaminya seperti sahabat, seperti istri-istri Nabi itu memilih Nabi ketika disuruh pilih, kamu mau pilih dunia atau mau pilih aku. Istri Nabi memilih Nabi SAW, maka itu tidak dianggap talak menurut sebagian pendapat yang lain. Diriwayatkan dari Ali, kalau pendapat Sayyidina Ali, manakala seorang istri memilih untuk bercerai, untuk berpisah, ketika diberi pilihan, di kau nak bersama aku atau nak hidup sogang. Ketika dia memilih nak hidup sogang, maka kata Sayyidina Ali talak 3, tak boleh balik lagi. Kadang-kadang kita tak sadonya nyakap-nyakap macam tu. Dikasih pilihan terserah di kau lah. Rupanya dah jatuh pula bagang. Kata Sayyidina Ali, kalau istri sampai memilih, dia yang milih, maka talaknya tu langsung jatuh 3. Tidak bisa kembali lagi, tidak bisa rujuk. Jika istri ini memilih untuk kembali kepada suaminya, maka dihitungnya talak 1. Ini menurut Sayyidina Ali. Jadi kalau dia nak hidup sogang, terpisah, maka jatuhlah talak 3. Kalau dia memilih untuk hidup bersama suaminya, setelah diberi pilihan dia memilih untuk hidup bersama dengan suaminya, maka ini talak 1 jatuh. Sudah dihitung talak 1.